Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa diaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan nikmat himmi. Jadi anak-anakku semua, hari ini kalian di jam project P5 tema kewirausahaan. Hari ini kita kehadiran dua person yang masih muda, ya jauh, insya Allah jauh lebih muda dari Bu Hoir ya, dan masih fresh. Kemudian apalagi yang di sebelah kiri Bu Hoir begitu ya. Nah, ini sebelumnya Bu Hoir sampaikan, dikenalkan dulu. Mungkin beberapa siswa sudah tahu Mas yang ada di sebelah utara, tetapi separuh kelas 10E sampai I barangkali belum tahu. Ya, boleh kenalkan dulu. Yang paling utara itu adalah Mas Akbar Wicaksono. Kemudian untuk yang di sebelah kiri Bu Hoir, ini namanya Dinda Suryo Febianti SH. Ya. Kalau dipanggil Ibu sepertinya tidak pantas ya. Sepertinya Mbak. Ya. Tapi yang menarik di sini Mbak Dinda ini adalah direktur utama. Wow. Keren gak sih? Keren. Dimana? Jadi PT Kamila Arta Jaya, betul nih, masih muda sudah direktur utama. Bidang usahanya ada beberapa ini. Ya, bidang usahanya di bidang usaha bongkar muat, industri kecil pengolahan es krim, distributor Avail, tahu ya kayaknya, kemudian juga familiar dengan ini. Distributor Rosa Farm, sama pengadaan barang. Nah, ini usahanya banyak. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut, silakan langsung ke Mbak Dinda. Mbak Dinda, kira-kira omsetnya sebulan berapa nih begitu ya? Ya, kalau lihat dari latar belakang pendidikan, ini SH gelarnya, loh, sarjana hukum loh. Sarjana hukum bisa sudah jadi direktur. Kalau boleh tahu sedikit, Mbak Dinda, sebelum masuk ke tema kita ya di kewirausahaan, sudah sejak kapan menjadi direktur utama? Ya baik, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Ya, itu siapa tadi itu? Siapa? Nanti saya catat namanya ya, saya kasih aja nanti ya. Itu tadi siapa? Paginya jawab lebih dari satu kali siapa? Oke, Mbak Sahara ya. Kalau manggil saya Mbak Dinda aja, karena di lingkungan pengusaha itu santai. Jadi semuanya ini kan himpunan pengusaha muda Indonesia. Jadi masih muda, jadi manggilnya Mas atau Mbak aja, berapapun usianya, ya. Perkenalkan dulu ya semuanya, adik-adik, nama saya Dinda Suryo Febianti. Tadi ada pertanyaan dari Ibu, bagaimana memulainya ya? Kenapa kok bisa punya gelar itu juga? Untuk itu berarti saya bicara company profile ya, artinya riwayat hidup saya ya. Saya kebetulan bukan orang asli
kalau saya 7 tahun. Sempat menjadi karyawan 7 tahun. Kemudian menemukan passion setelah 7 tahun itu kok sepertinya saya pengen. Jadi selama saya bekerja saya sudah memiliki usaha. Bahkan sejak saya kuliah saya sudah sambil bekerja. Artinya bukan orang tua tidak mampu, tapi saya perlu lebih banyak pengalaman yang harus saya ambil. Jadi saya tidak hanya kuliah, tidak hanya sekolah, tapi saya juga di luar. Saya harus produktif menggali informasi yang ada di luar. Seperti itu. Jadi setelah selesai bekerja, membuka usaha dan semua itu saya rintis sendiri dari awal. Otomatis dengan suami saya sudah punya anak 2 ya. Udah kelihatan ya, seperti masih single loh Mbak Dinda. Anak saya sudah 2, kelas 2 dan kelas 1 SD. Cewek semua. Masih SD ya. Jadi akhirnya sampai sekarang saya memulai usaha itu dan akhirnya hari ini saya bisa duduk di sini ketemu sama adik-adik semuanya. Kalau saya bilang selamat pagi, jawab paginya 3 kali ya. Selamat pagi. Pagi. Kayak keren SMA 4 ya, mantap, tepuk tangan dulu. Baik, mungkin penjelasan singkatnya itu aja. Nanti kan kita punya sesi sendiri, nanti akan lebih lengkap di situ. Saya kembalikan ke Bu Air. Terima kasih Mbak Dinda, luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Mbak Dinda. Ya, keren. Masih muda, sudah punya usaha sendiri. Kalau Boy jadi pegawai, kalau Mbak Dinda punya pegawai begitu, atau karyawan seperti itu. Baik anak-anakku, tidak hanya Mbak Dinda yang luar biasa kerennya, Mas Akbar juga tidak kalah keren. Ya, hanya saja malu-malu untuk menyampaikan usahanya itu apa. Nanti bisa ditanyakan langsung di Probolinggo apa saja di usahanya begitu. Oke anak-anak, tidak berlama-lama lagi. Sebelum Boy serahkan kegiatan ini kepada Mbak Dinda dan Mas Akbar untuk mendampingi kalian di tema dan subtema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kewirausahaan. Produk yang sudah kalian rencanakan apa, mau membuat usaha apa begitu, nanti bagaimana tips, trik, strategi dan hal-hal lain silakan bisa kalian eksplor lebih jauh dengan Mbak Dinda dan Mas Akbar. Baik, sebelum itu untuk semangat pagi ini ya, selalu kita mulai dengan jargon SMA 4 untuk mengenalkan juga kepada Mbak Dinda dan Mas Akbar bahwa SMA 4 itu punya jargon ya. Masih ingat kan? Pasti harus ya. Oke, yang semangat. Kalau Mbak Dinda tadi selamat pagi, kalau Bohir semapa. Oke. Kok terlambat ya? Oke, semapa kreatifnya dengan ya, oke. Kita ulang. Semapa. Kita semapa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, langsung kami serahkan kepada Mbak Dinda dan Mas Akbar. Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Gak usah 3 kali kalau saya. Kita punya jargon sendiri. Hit me jaya gitu bukan? Enggak. Selamat pagi adik-adik. Saya hari ini sorry kalau sama Mas Akbar langsung ini ya, action ya. Menurut yang Pak Andrela kemukakan pada Om Akbar, bahwa adik-adik sudah terbagi menjadi kelompok ya.
Jadi satu kelas, dari kelas A sampai kelas I sudah ada masing-masing 5 kelompok. Oh, jadi satu kelompok berapa orang aja nih? Iya. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Oke. Buat kelompoknya ini kemarin menentukan temannya menurut apa ini? Menurut aku senang BT, Pak Andri, selamat pagi Pak Andri. Kenapa begitu? Karena ke depan kita akan belajar berwirausaha mandiri, dan harapan kami dengan kegiatan ini kalian semua bisa paham bagaimana cara memulai berwirausaha yang baik. Jadi tidak hanya sekedar kalian buat produk selesai. Harapan kami ke depan setelah kalian lulus dari SMA ini, setidaknya ada 50% anak menjadi pengusaha muda, ya. Bisa-bisa semuanya jadi pengusaha, dan kami berharap kepada Pak Albert memberikan pembekalan untuk anak didik kami. Dan sebelumnya anak, untuk agenda ini yang pertama ya, kalian sudah bawa proposalnya? Ya, ada sebagian anak sudah ada yang bawa. Ya, tadi sekolah 10M sudah ada yang bawa. Ya, nanti proposalnya bisa kita ambil dulu untuk kita diskusikan kembali. Ya. Terima kasih Pak Andri. Balik lagi adik-adik, sebenarnya apa sih berwirausaha itu? Dan ada yang malu berwira dan usaha. Ini produknya apa? Saya boleh ya Bu ya begini, biar lebih kenal ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi dari kelas 10. Jadi rencananya kelompok saya di kelas itu mau membuat semacam minuman bubuk rasa-rasa. Jadi kita mau memanfaatkan keunggulan kota Probolinggo. Jadi di Kuncir itu ada susu dan Probolinggo terkenal dengan mangga. Jadi nanti insya Allah kita akan coba buat susu bubuk dan mungkin dikasih rasa mangga, dikasih rasa jahe seperti itu. Lalu juga kita mau membuat bukan manisan seperti kayak mangga jelly, itu nanti direndam di kapur, ya kapur apa gitu saya lupa. Nanti hasilnya bisa kenyal gitu Bu. Berarti nanti dimasak
Jadi bikin minum, memanfaatkan potensi wilayah. Jadi di Krucil itu kan ada produksi susu, Mas Akbar. Oh, dari Krucil? Ya, itu jadi mau dibikin susu. Rasa mangga, ada rasa jahe, dan itu katanya dia sendiri yang masak. Oh, kayaknya kelompoknya? Iya, katanya dia sendiri yang masak. Kayak menurut saya sih cukup keren ya, karena cowok biasanya kalau nggak dia bikin sesuatu yang berbau cowok yang tidak masak, tapi keren. Untuk yang lain mungkin, ya sebutin aja usahanya apa, gitu, rencananya, planningnya. Jenisnya apa? Oh iya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi lebih banyak yang buat produk ya? Ya, banyak yang membuat produk. Banyak berupa kuliner. Ya, kebanyakan kuliner. Yang selain kuliner mungkin jasa atau yang lain mungkin. Belum ya? Maksudnya ini ada baru, usaha baru ya, Mas Akbar. Jadi ada, ini kan memang untuk kelasnya kita menciptakan produk ya. Tapi ada nggak sih teman-teman yang misalnya di sini ada baru ya? Jadi ada yang membuat sebuah apa namanya, sekolah di mana itu sekolah itu akan melahirkan orang-orang yang potensial, seperti misalnya sekolah robotik yang sekarang baru muncul ya, Mas Akbar ya. Mas Akbar ya, itu dia memiliki apa namanya, istilahnya potensi diri yang kemudian dia bisa tularkan kepada yang lain. Itu contoh dari kewirausahaan di mana itu belum pernah ada yang istilahnya melahirkan usaha tersebut. Jadi kalau berkaca dari berwirausaha tadi, Mas Akbar, jadi kalau saya lihat dari adik-adik ini sudah mulai mengerti bahwa produk-produk itu memang harus baru dan belum pernah ada yang membuatnya. Itu baru usaha yang apa namanya, masuk dalam yang akan dilirik oleh investor mungkin ya, seperti itu. Jadi customer dan kemudian masyarakat juga akan tertarik, itu adalah poinnya. Silakan dilanjutkan. Oke, jadi baru di sini bukan berarti baru penemuan ya, tapi misalnya ada beberapa macam produk, tapi kita memberikan sentuhan-sentuhan baru. Jadi adik-adik, berbicara produk, tentu ketika tadi saya tanya, kamu buat produk apa? Buat produk susu kenyal apa? Susu dari Krucil yang minuman. dibuat jelly. Ya, minuman ya. Iya. Diolah. Nah, terus tadi ada yang buat mini crepes. Oh, biasa main game berarti ya. Ya. Nah, yang jelas adik-adik, syarat utama produk itu, jadi ini tugas pertama untuk kelompok yang sudah dibuat ya. Syarat pertama untuk pembuatan produk adalah setelah produknya selesai, adik-adik harus bisa memberi nama sama produknya. Jadi jangan sampai jualan air mineral, ini apa? Jualan air mineral, mereknya apa? Le Minerale. Nah, jadi adik-adik, tugas pertama adalah memberikan nama kepada produknya. Ya betul, dan itu biasa disebut nantinya ketika produk itu sudah ada namanya, sudah ada brandnya. Langkah selanjutnya adalah itu menjadi personal branding, seperti itu ya Mas Akbar ya. Dimana nanti, oh ketika kita minum, ini tadi kan bicara Le Minerale ya, tapi kita nggak disponsori oleh ini kok. Jadi ketika sudah ada Le Minerale, oh berarti ingat Mas Akbar. Jadi arahnya seperti itu. Dan itu adalah langkah
Jadi ingat Lemon Valley, ingat Mas Akbar. Jadi ingat susu keruncil rasa mangga, ingat Mas siapa tadi namanya? Nah, jadi itu adalah salah satu kesuksesan dan kunci, gitu ya Mas Akbar. Ya, jadi Bu Dinda itu mau cerita pentingnya penamaan suatu produk di sini agar apa yang adik-adik buat itu bisa diingat. Tujuan berdagang itu kan kita cari duit ya, cari cuan ya. Jadi bagaimana produk kita diingat? Buatlah nama produk itu dengan nama yang simple. Jadi ya apa sih Mas? Nama yang simple itu, nama yang simple adalah nama yang nggak rumit dan tidak lebih dari 3 suku kata. Kalau 4 suku kata hanya berlaku bagi pengulangan. Paham ya? Contohnya gimana? Merek produk yang baik adalah merek produk yang tidak panjang, tidak ribet, hanya terdiri dari 2 sampai 3 suku kata. Tidak boleh sebut rokok ya, sorry ya, sampurna aja. Ini contoh nih. Dari contoh usahanya Mas Akbar sendiri nih. Contoh usahanya Mas Akbar sendiri, dia memproduksi makanan ringan. Itu namanya, nggak apa-apa ya saya sebutin ya. Namanya Sisik Naga. Sisik Naga. Nah itu bisa dijelasin mungkin nanti sama Mas Akbar ya. Itu sebenarnya bahannya terbuat dari apa? Namanya jadi brandingnya hanya 2 suku kata. Jadi bukan promo ya. Saya kebetulan kesibukan saya itu membranding produk dari UMKM. Kemudian apa sih membranding itu Mas? Membantu ibu-ibu di pemerintah Kota Probolinggo untuk membuat produk. Produknya ditaruh di mana nanti Mas? Dijual pribadi atau ditaruh di alun-alun? Ada di sebelah timurnya Garuda. Di situ banyak produk dari ibu-ibu setiap RT, kelurahan atau kecamatan yang dibuat, kemudian nanti dipasarkan di situ. UMKM, pernah dengar UMKM ya? Ya, balik lagi. Jadi ketika pembuatan atau pemberian nama kepada produknya ya, jangan lebih dari 2 suku kata. Jadi kita coba ingat Citos, gitu ya. Citos, Adidas, gitu ya. Itu hanya 3. Kalau sampai 4 itu hanya untuk berlaku pengulangan, ya. Mori, pernah tahu mori? Suka mori? Nah, pemiliknya mori juga salah satu member HIPMI Kota Probolinggo. Jadi untuk menciptakan nama, untuk memberikan nama adik-adik, diusahakan namanya yang simple, 2 sampai 3 suku kata. Ya. Karena apa? Ini berfungsi untuk biar orang-orang itu ingatnya gampang. Jadi nggak ada selama ini di dunia, di seluruh dunia produk yang pelafalannya itu tidak lebih dari 3 suku kata. Kalau sampai 4 itu berarti pengulangan. Apa sih Mas pengulangan itu? Mori, 4 ya. Kemudian Coca-Cola, itu 4. Ya. Nah, barusan Mbak Dinda tanya, loh, terus produkmu ya apa itu? Sisik Naga. Jadi sebenarnya Sisik Naga itu makanan yang banyak diproduksi di luar negeri. Jadi keripik kulit ikan, mendayagunakan limbah kulit ikan yang dimana kulit dagingnya dibuat frozen. Kemudian Om Akbar ambil kulitnya untuk diolah dan dibuat keripik. Biasanya namanya biskin. Jadi adik-adik nanti kalau ada waktu dibuka biskin, pasti keluarnya banyak, merek-merek luar negeri semua. Biskin gitu. Jadi karena Om Akbar punya target biar orang tahu dan kenal,
Makanya Om Akbar, miskin artinya kulit ikan ya. Jadi ketika Om Akbar buat ini, biar orang tahu, biar orang melirik, Om Akbar kasih nama yang berbeda. Karena di dunia bisnis berbeda, sedikit berbeda itu lebih baik daripada adik-adik bilang sedikit lebih baik. Ingat ya. Jadi adik-adik perlu diingat, sedikit berbeda itu akan dikenal daripada adik-adik bilang sedikit lebih baik. Jadi kalau kita ngomong kita lebih baik, produk kita apa ya, kesannya akan merendahkan produk-produk yang sudah ada. Jadi begitu. Mungkin tugas pertamanya membuat namanya dia budidaya, membuat nama produk yang adik ciptakan sekeren, seefisien dan sesimpel mungkin. Oke? Nah, kemudian setelah produk, nama produk, tentunya kita butuh logo budidaya. Yang dimana logo ini memang kerjaannya budidaya, buat logo. Ya, memang logo itu utama. Jadi kayak saya ulang kembali dari Mas Akbar, kita kalau misalnya dengan produknya Mas Akbar, logonya apa sih gambarnya ya? Itu ada naga di sini. Itu sudah jelas. Oh, ini sisik naga. Logo dari Mori-Mori ada. Terus kemudian kita bilang franchise contoh yang sekarang lagi viral ya, Mise. Yang kalau kita baca biasanya Mixu ya. Ekstrim Bapak. Jadi kita yang nggak ngerti bacanya Mixu itu kan pasti sudah tahu ya logonya apa. Jadi pastikan selain nama produk, logo juga jelas. Dimana itu adalah, oh ini adalah logo saya, dan pastikan logo itu belum pernah dipakai oleh siapapun. Original, balik lagi semuanya harus original. Itu baru ciri usaha yang meskipun produknya sama. Contoh antara mungkin ada yang buat produk minuman dari susu juga yang sama dengan itu, saya lupa namanya tadi Mas siapa ini. Mungkin ada yang sama, tapi ketika logo, kemasan dan nama berbeda, itu juga akan contoh produk besar seperti Pepsi dan Coca-Cola. Sebenarnya itu kan rasanya hampir mirip ya. Tapi ketika nama dan logo berbeda, merek berbeda, itu sudah bisa menjadi market yang juga nantinya beda juga. Jadi artinya sama gitu kurang lebih, meskipun berbeda. Nah, selain itu selanjutnya kira-kira apa yang dibutuhkan lagi ya Mas? Mungkin adik-adik biar paham itu, kalau Om Akbar tanya sekarang, kita lagi di mana? Di sekolah, ya benar. Sekolah, namanya sekolah, logonya namanya sekolah, tempatnya sekolah, namanya SMA Negeri 4, ini logonya. Nah, jadi adik-adik sudah ngerti ya, buat produk, kemudian dikasih nama, kemudian dikasih logo. Nah, balik lagi ke itu, ada yang lebih seru. Setelah nama tercipta, logo sudah ada, jangan lupa kita buat tagline yang menarik. Tagline. Jadi kalau Bu Hoyer tadi teriak, "Semapa, mantap, kreatif." Gitu. Nah, adik-adik juga buat seperti itu. Jadi contoh kayak kita ulangi lagi ya jinglenya. Kalau saya ngomong Indomie. Nah, itu namanya tagline. Kenapa tagline itu harus dibuat? Agar produknya adik-adik jelas, agar produknya adik-adik menarik, agar produknya adik-adik masuk ke kehidupan masuk. Iya kan? Kamu tim misalnya. Iya, contoh Mas Akbar, kalau saya bilang sisik naga gimana? Tidak apa-apa. Biar teman-teman tahu kan semuanya ini belajar dengan expert ya, belajar dengan Mas Akbar yang sudah memulai duluan.
dan sudah berpengalaman. Nah ini harus tahu tagline-nya Sisik Naga Pak. Kalau saya bilang Sisik Naga, jangan melakukan hal itu pada aku. saya ngomong atau Bapak ini? Ya, jadi kebetulan produk yang saya buat itu sempat dilirik, bukan sempat, menjadi souvenir Dinas Perikanan dan Pemkot. Jadi saya harus membuat sedetail-detailnya. Jadi adik-adik kalau mau lihat produk saya ada di Instagram UMKM Merah Putih. Di situ produk-produk yang pernah saya buat atau saya keren. Jadi adik-adik jangan ketawa ketika saya bantu. Kalau ya ini, saya bilang Sisik Naga, kriuk-kriuk. Jadi kita pilih pada waktu itu Jessie. Ada yang pernah tahu influencer Probolinggo namanya Jessie Ramadhani? Iya, itu. Ya. Jadi kapan-kapan Jessie juga salah satu anggota HIPMI. Jessie adalah salah satu anggota HIPMI kita yang bergerak di bidang endorsement, itu ekonomi kreatif, termasuk jasa. Kemudian dia juga menjadi jual make up. Begitu. Mungkin dimulai dari hari ini adik-adik sudah bisa ngarang ya. Namanya ini yang gambar ya bukan tentu adik-adik, karena harapan Om Akbar yang gambar di salah satu kelompok itu adalah teman kalian yang tergambar di kelompok itu. Jadi orang bisa gambar, belum tentu bisa menemukan ide, gitu ya. Kalian orek-orek sendiri, nanti namanya ini logonya begini, nanti bisa konsultasi tentang logo dan nama lewat DM Instagram Om Akbar aja ya, UMKM Merah Putih ya, UMKM.Merah Putih gitu. Jadi di situ memang Om Akbar setiap harinya kesibukannya apa? Membantu membuatkan logo, membantu mendesainkan, dan membantu untuk memperkuat produk atau barangnya dari orang yang mau berusaha gitu. Selanjutnya Mbak Linda mungkin bisa dijelaskan, ya apa sih berwirausaha yang baik itu ketika sudah punya produk itu, produknya benar, namanya masih ada, kemudian siap dipasarkan, itu kita harus punya jiwa-jiwa yang bagaimana itu. Pernah capek nggak sih? Ya, untuk tahapan berwirausaha itu kan tadi sudah kita ini ya, dari tahapan yang seperti nama, logo, dan kemudian tagline itu kemasan, itu adalah tahap memulai. Ya, tahap memulai. Ya, pada tahap membuat. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu ya Mas Akbar, Om Akbar kalau saya panggil di sini. Tahapan yang kedua yaitu mengembangkan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu mempertahankan. Jadi kalau sudah ada produk, kemudian kita sudah jalan, terus kemudian kita kembangkan lagi. Contohnya dulu, ini saya kasih contoh ya teman-teman kita ya, mori-mori tadi contoh kecil ya, mori-mori minuman yang awalnya hanya minuman coklat dengan di atasnya ada cheese. Kemudian dia berkembangkan, ada promo, ada rasa topping mangga, seperti itu. Itu adalah tahapan mengembangkan. Kemudian yang terakhir adalah tahap mempertahankan, di mana era gempuran yang kemarin pandemi bermunculan produk minuman yang cukup banyak ya, Mas Akbar. Pasti pada bingung semua mau beli yang mana gitu. Ada contoh teh es teh Indonesia, kemudian ada avocado, ya kan, ada mori-mori, itu semuanya hampir mirip yang ada avokadonya semua. Itu adalah tahapan di mana para pengusaha ini saling mempertahankan produknya masing-masing. Ini adalah
goalnya Mas Akbar. Jadi bagaimana sih kita mempertahankan itu? Nah, bagaimana cara kita mempertahankan produk kita itu? Di mana kan nggak mungkin ya kita buat produk satu menarik itu pasti akan di-copy oleh orang. Ya, contoh aja Pepsi dengan Coca-Cola tadi. Brand besar saja itu ada yang copy paste ya. Apalagi di Probolinggo ini pasti juga akan banyak sekali yang akan melakukan copy paste. Bagaimana kita akan mempertahankan itu? Dan itu nggak usah lepas dari diri kita sendiri ya. Bagaimana kita memulai sebuah usaha, niatnya harus ada dalam hati. Saya sebut seorang pengusaha harus memiliki 3 hal. Apa itu 3 hal itu? Saya singkat sebagai KSA. KSA, pakai bahasa Inggris itu KSA. Ada yang tahu KSA? Pakai bahasa Inggris ya, kalau confident kan pakai C ya. Ini KSA. Saya bilang yang pertama, K itu adalah knowledge. Yang kedua skill ya, S-nya ya. Kemudian yang ketiga A-nya adalah attitude. Ya. Kenapa harus punya 3 ini untuk mempertahankan itu? Knowledge, skill, dan attitude ya. Knowledge, pengetahuan yang harus ada semuanya kembangkan. Misalnya apa tadi, Minecraft, minuman itu kemudian harus dikembangkan lagi ketika ini sudah pada tahap pemasaran yang sudah dikenal oleh orang banyak. Harus dikembangkan lagi. Knowledge-nya bagaimana sih cara membuat produk ini aman? Oh, saya harus daftar ke BPOM. Oh, saya harus izin MUI. Sampai sekarang produk Nise itu tadi yang seterkenal itu dan sudah banyak sekali yang ambil bagian menjadi apa sih namanya Mas Akbar ya, untuk franchise ya, ambil bagian menjadi bagian franchise itu belum ada izin dari MUI ya. Saya masih belum tahu update terakhir itu sudah keluar atau belum izinnya. Nah, ini adalah suatu bentuk knowledge. Contoh usaha saya sendiri ya. Saya bergerak di jasa pemuatan bongkar muat di kargo di pelabuhan Probolinggo. Jadi saya harus mengetahui hal-hal apa saja sih yang harus saya kembangkan terus, karena yang saya kerjakan adalah contoh saya saat ini muat semen dan muat pupuk. Nah, ini saya harus mengetahui bagaimana sih ilmu tentang pupuk, ilmu bagaimana tentang semen. Ini yang saya bilang knowledge tadi. Izinnya bagaimana? Contoh bongkar muat saya yang terakhir adalah batu bara. Batu bara ini termasuk barang berbahaya yang mudah terbakar. Nah, ini saya harus punya sertifikasi untuk barang berbahaya ini, saya boleh untuk mengerjakannya. Nah, ini adalah salah satu knowledge. Nah, selanjutnya saya juga harus mengetahui, kan ini kita berrekanan ya, kita punya rekanan, saya punya rekanan. Bagaimana cara bernegosiasi dalam mempunyai klien atau berkomunikasi dengan pihak produsennya. Ini mempunyai perjanjian, ya ada perjanjian di situ. Saya harus banyak mempelajari perjanjian ini. Nah, untuk saya lebih mengetahui perjanjian ini, saya kuliah lagi adik-adik. Jadi setelah saya sekarang ini sebagai sekaligus juga mahasiswa. Sombong. Ya, sombong dikit. Gak apa-apa buat adik-adik juga lucu. Jadi kalau sudah punya usaha, oh saya mau usaha, saya gak perlu sekolah. Itu salah ya. Karena itu adalah rangkaian dari yang saya bilang tadi, knowledge, mengembangkan knowledge. Ya, saya sekolah lagi sekarang di Magister Kenotariatan. Universitas mana Bu Dida? Saya mahasiswa pasca sarjana Universitas Jember. Dulu S1 saya juga di sana. S1-nya Jember, S2-nya di UNES juga. Di Jember juga. Jadi itu dalam rangka saya, kenapa? Mungkin Mbak Dinda mau jadi notaris ya? Tidak, tapi saya mengembangkan diri bagaimana sih cara membuat perjanjian. Bagaimana sih kita ketika mempunyai klien, kita membaca itu mengerti. Jadi kontrak itu kita mengerti bagaimana cara membuatnya, dan juga dari segi legalitasnya, dari segi hukumnya itu bagaimana. Itu yang saya bilang knowledge. Jadi ketika ada semua yang nanti lulus, oh saya mau usaha sendiri,
Jadi saya nggak perlu kuliah, itu salah ya. Kuliah itu bukan untuk cari gelar, tapi cari ilmu. Ya, harus penting itu diingat, cari ilmu. Sampai kapanpun pasti Bapak Ibu semuanya di sini setuju bahwa cari ilmu itu tidak ada batasan usia dan tidak ada batasannya. Sampai kapanpun, sampai akhir hayat kalau perlu kita harus selalu mengembangkan ilmu apapun itu. Jadi harus terbuka ya, harus open mind. Jadi nggak boleh, oh saya udah cukup dengan usaha ini, saya sudah punya semuanya. Jadi harus dikembangkan. Kemudian yang kedua itu skill ya. Mengembangkan skill itu contoh, misal Mas siapa? Umar. Mas Umar, saya sudah ini Pak, saya sudah sukses, saya sudah mengembangkan minuman ini. Sudah cukup orang banyak yang tahu. Ketika ada peluang Mas, kalau ada sekolah misalnya kursus baking atau kursus memasak, ikut aja. Itu adalah salah satu mengembangkan skill dan itu pasti akan berdampak pada usaha adik-adik semuanya. Itu skill yang perlu dikembangkan. Misalnya sudah punya banyak customer, ternyata Mas Umar ini punya ternyata sebenarnya passion saya itu di musik gitu misalnya. Saya sebenarnya suka musik, tapi saya juga bisa bikin minuman susu. Kalau misalnya musik ini terus kemudian dikembangkan lagi, itu bisa menjadi cabang usaha yang lain. Jadi itu adalah salah satu trik juga bagaimana caranya kita mempunyai usaha yang lebih dari satu. Kenapa sih orang yang memiliki usaha dari satu itu, apa sih kunci resepnya sebenarnya? Dia mau mengembangkan skillnya, mau mengembangkan knowledge-nya, pengetahuannya dikembangkan, kemampuannya dikembangkan lagi, sehingga itu bisa menjadi cabang usaha yang lain. Jadi ciri dari pengusaha yang misalnya banyak cabangnya adalah orang yang selalu terbuka itu tadi. Kemudian yang terakhir, harus mempunyai attitude. Ini saya bilang penting sekali. Ini adalah menurut saya yang puncak menduduki nomor 1. Terakhir ya, ini saya dikasih tanda udah 5 menit lagi katanya. Jadi attitude ini penting sekali, mohon diperhatikan baik-baik ini ya. Adik-adik semuanya ini penting. Attitude ini penting. Ketika kita punya produk bagus, saya bilang ini penting ya. Ketika kita punya produk bagus, tapi attitude kita tidak bagus, tidak baik. Misal, contoh di lingkungan sekolah, kalian punya produk, tapi kalian nggak baik sama teman. Kalian nggak sopan sama guru. Kalian ibadahnya nggak bagus. Kalian sama orang tua tidak berbakti. Kira-kira usahanya jalan nggak? Saya yakin adik-adik semuanya di sini adalah anak-anak yang baik dan soleh-solehah, taat kepada agama dan orang tua dan juga hormat sama guru. Saya yakin semuanya ada di sini. Nantinya ketika memiliki itu, saya yakin kesuksesan itu tinggal satu langkah lagi dan ada di depan mata. Amin. Jadi pesan saya baik-baik ya, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik guru di sekolah, dan juga jaga nama baik sekolahan ini. Terutama jaga nama baik diri sendiri, karena itu adalah kunci dan modal. Ketika kita misalnya mau mengusahakan sesuatu, saya punya usaha, tapi orang sudah mengenal ada semuanya, tidak memiliki attitude yang baik, saya tidak yakin usaha ini akan jalan. Orang tidak akan percaya sebagus apapun produk itu. Jadi mulai sekarang, kalau yang sekarang ini lagi nggak baik sama temennya, segera minta maaf ya. Yang lagi tengkar misalnya, minta maaf ya. Banyak-banyak minta maaf sama temennya. Yang lagi nggak sopan sama gurunya, segera minta maaf sama gurunya. Guru, ingat ya, ada semuanya pesan saya ya. Guru adalah perwakilan orang tua di sekolah. Guru adalah orang tua juga bagi adik-adik di sini. Jadi hormatilah guru adik-adik semuanya. Jadi pesan dari saya, ingat 3 kunci ini aja, nggak usah banyak-banyak. Knowledge atau pengetahuan, skill, kemampuan, dan juga attitude, ya. Setuju ya? Setuju. Jadi Indonesia. 1,
knowledge. Knowledge. Ya, ilmu. Pengetahuan. Nomor 2, skill, kemampuan. skill, kemampuan. Yang ketiga, ternyata berkuasa. Oh enggak. Attitude ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan itu untuk apa sih tahapan selanjutnya itu lebih luas lagi. Tapi untuk secara teknisnya yang untuk besok ini kegiatan adik-adik nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Mas Akbar. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Dida. Tepuk tangan untuk Mbak Dida. Oke. Jadi adik-adik pertemuan hari ini balik lagi, kelompok sudah terbentuk, masing-masing anggota juga sudah tahu hari ini punya tugas apa. Kalian kasih nama produknya dengan nama terbaik. Kemudian nomor 2, buatlah, kreasikan produk tadi dengan yang sudah dikasih nama tadi itu, buatlah logo ya. Setelah semuanya itu selesai, kasih tagline yang menarik untuk teman-teman nanti beli produk kalian semuanya. Setuju ya? Jadi kita sudah sampai di katanya poin jam 9 Pak Andre. Ada penutup. Jadi adik-adik, jumlah pengusaha di Indonesia sampai di bulan Februari 2023 ini menurut data Kementerian Perindustrian dan Perdagangan masih di kisaran 6-7%. Sedangkan untuk negara ini bisa maju, kita butuh lebih dari 15% masyarakatnya untuk bisa jadi pengusaha. Jadi harapan kami di sini mewakili teman-teman HIPMI, muncul pengusaha-pengusaha baru yang dilahirkan dari embrio kurikulum kewirausahaan yang dari sekolah. Jadi sangat miris saja, sangat miris kalau kita tidak bisa menguasai, kalau kita tidak bisa menarik negara kita sendiri lewat produk kita sendiri. Contoh paling gila adalah, sorry ya, adik-adik pernah tahu Aqua? Ada yang tahu di mana pabriknya Aqua? Ya, Aqua itu jualan air putih ya. Om Akbar sedikit berbicara, terakhir kita akan akhiri. Aqua itu berjualan air putih ya. Di Indonesia itu susah nggak sih cari air putih? Nah, Aqua itu jual air putih, pabriknya di Pandaan, yang kerja orang Pandaan Pasuruan ya, yang kerja orang sekitar. Bener nggak? Jualnya air putih di Indonesia nggak susah cari air putih, pabriknya di Pandaan, yang kerja orang Pandaan, yang beli siapa? Orang Indonesia kan? Tapi ada yang tahu di dalam transaksi itu, di dalam transaksi Aqua itu tadi ada nama Danone di sana. Jadi Aqua nggak pure murni produk Indonesia, ada keterlibatan Danone yang dimana Danone ini perusahaan Prancis. Jadi adik-adik, air putih saja kita masih kerjasama dengan negara asing. Ya, nanti kalau adik-adik dari tema kewirausahaan ini bisa muncul semangat wirausaha dan menciptakan produk yang bagus. Jadi jangan sampai tanya, kapan kita buat HP asli Indonesia? Kapan kita buat TV asli Indonesia? Kapan kita buat mobil dari Indonesia? Air putih aja kita masih kerjasama, iya kan? Ada mobil gue. Jadi kapan hari itu tiba? Kapan dimana kita bisa menjadi raja di negara kita sendiri? Menunggu adik-adik yang ada di tempat saya untuk memulai wirausaha. Cukup sekian dari kami Pak Andre. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Dan tak lupa kami sampaikan dari pihak sekolah, terima kasih atas sebenarnya Pak Akbar sama Ibu Linda. Sampai jumpa kita di acara berikutnya. Semoga pada hari ini apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa bermanfaat untuk kalian memulai berwirausaha. Dan jangan lupa anak-anak untuk nama tadi dibuat sebanyak mungkin minimal 2 sampai 3 kata ya.